Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ratna. Akhirnya ada teman yang masuk ya. Saya menunggu setengah jam yang lalu, belum ada teman-teman yang masuk. Ini Mbak Ratna pertama kali teman yang masuk. Iya, Mbak Ratna masih sepi. Nah, tadi Mbak Rofik izin tidak bisa masuk ya. Semoga saja nanti ada teman yang lain. Nah, ini Mbak Sri Khotimah mulai masuk juga. Oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga persiapan kita untuk menghadapi ujian nasional diberikan kelancaran dan teman-teman juga bisa masuk kelas. Nah, itu ya. Semoga kedepannya kita diberi kelancaran dalam menghadapi ujian nasional. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan minggu yang lalu karena kita belum selesai ya, teman-teman ya, untuk menghitung fungsi permintaan untuk soal kemarin, teman-teman sudah tahu jawabannya yang soal ini? Ya, Mbak Sri Khotimah, selamat malam juga. Yang kemarin teman-teman sudah lanjut di rumah atau belum? Karena minggu kemarin ada gangguan sinyal ya, sehingga kita tidak sampai pada akhir pembelajaran kita. Teman-teman sudah mulai mengerjakan kemarin? Sudah melanjutkan? Apa masih belum selesai untuk soal yang ini? Kita langsung bahas saja ya, berapa hasilnya. Teman-teman kemarin sudah mengerjakan toh? Mbak Sri Khotimah sama Mbak Ratna sudah selesai belum pelajaran kemarin yang mengerjakan fungsi permintaan kemarin? Oke, kalau sudah, silakan teman-teman. Oh iya, Mbak Ratna ini sudah dapat hasilnya ya. Oke, kita bahas kembali supaya teman-teman paham ya, karena untuk fungsi permintaan dalam kisi-kisinya ya, dalam kisi-kisi ujian nasional itu ada subbab yang dibahas mengenai fungsi permintaan. Jadi ini teman-teman saya masukkan atau saya beri latihan tersendiri supaya teman-teman menguasai ya, itu ya. Semoga saja teman-teman bisa menguasai bab ini, fungsi permintaan. Oke, kita bahas dulu ya. Pada saat harga jeruk 5.000, permintaan akan jeruk sebanyak 1.000. Pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000, permintaannya turun menjadi 600 ya, karena permintaan itu kan jika suatu barang dan jasa mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan jasa barang ataupun jasa itu menurun, sehingga kebalikannya. Kita masukkan ke dalam rumus ya, diketahui dulu untuk P1-nya. P1-nya P1 tadi harga mula-mula adalah 5.000. Benar enggak ya? Tadi 5.000. Ya, betul 5.000. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya, karena ini kita menggunakan whiteboard, jadi ya agak lama, jadi teman-teman sabar sambil menunggu teman-teman yang lain hadir. Oke. Q1-nya tadi yang diminta adalah 1.000. Berarti Q1-nya 1.000. Coba kita lihat lagi, benarkah 1.000?
Oke, betul ya. 1000 kilo. Untuk P2-nya karena harga jeruk mengalami kenaikan jadi 7.000 per kilo. Untuk Q2-nya karena harganya naik maka jumlah jeruk yang diminta turun menjadi 600 tadi. Oke. Kita masukkan rumus fungsi permintaan P min P1. Oke, sabar ya teman-teman ya, karena ini menggunakan whiteboard. Per P2 kurangi P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 kurangi Q1. Oke, kita masukkan P kita tulis kembali. P1 nya di situ 5.000, kita masukkan P1 nya 5.000. Per P2 nya karena mengalami perubahan sehingga 7.000, kita masukkan P2 nya 7.000 dikurangi 5.000. Sama dengan Q1 nya tadi 1000, kita masukkan 1000. Ini selamat malam Mbak Uli, sudah lama kita tidak ketemu. Oke. Q2 nya 600, Q2 nya 600 kurangi 1000. Oke, kita hitung ke bawah. Ya, alhamdulillah Mbak Uli, kabar baik, masih bisa menemani ya, alhamdulillah masih bisa menemani teman-teman untuk belajar. Apalagi ini masa-masa teman-teman menghadapi ujian ya. Teman-teman juga harus semangat dalam belajar, karena kan perjuangannya teman-teman ibaratnya nanti ya ditentukan untuk ujian. Jadi teman-teman tetap semangat untuk selalu belajar supaya teman-teman nanti lulus dengan hasil yang terbaik. Nah, dengan hasil yang memuaskan. Karena apa? Karena kan teman-teman perjuangannya sungguh luar biasa. Teman-teman masih bekerja, itu kan
masih bekerja, kemudian disempatkan juga untuk belajar. Jadi kan teman-teman perjuangannya sangat besar, sehingga sebisa mungkin teman-teman harus menghasilkan hasil yang terbaik itu ya, karena wah luar biasa teman-teman perjuangannya. Oke. Ya, pokoknya semangat buat teman-teman semua. Kimin 1000. Ini saya tanya pada teman-teman, 600 kurangi 1000 berapakah hasilnya? 600 kurangi 1000? Oke, negatif 400. Betul, makasih Mbak Ratna ya. Negatif 400. Ya, negatif 400. Oke. Nah, kalau sampai di sini ya, kalau sudah sampai di sini, kita kalikan silang. Nah, jadi sebelah kiri ya, atas sebelah kiri dikalikan dengan bawah sebelah kanan, dan kebalikannya ya, dikalikan silang. Sehingga itu negatif 400 dikali P, atau kita bisa tulis di sini dulu supaya teman-teman tidak bingung. Itu 2000 dikalikan Q min 1000. 2000-nya kita tulis terlebih dahulu supaya teman-teman nanti tidak bingung. Baru dikalikan dengan Q min 1000. Ini teman-teman kedatangan teman baru karena kelas 12B Bu Muiza ya, Bu Muiza baru melahirkan. Jadi ini teman-teman dari kelas 12B ikut bergabung dengan kelas 12A. Jadi teman-teman dapat teman baru itu Mbak Putri, itu dari kelas 12B. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kalikan ya, negatif 400 kali P, berarti negatif 400 P. Ya. Kemudian ini negatif kali negatif ya. Kalau negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga ini nolnya disimpan, nolnya masih punya 5, kemudian 4 dikali 5 ya, karena negatif kali negatif sudah kita dapatkan hasilnya positif, sehingga 4 kali 5 adalah 20. Kita masih punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, masih punya 0,5, kita masukkan sini, jadi hasilnya adalah 2 juta.
sama dengan 2000 Ki ya, 2000 kali Ki berarti hasilnya adalah 2000 Ki Nah, ini positif ya, ini tidak ada tandanya negatif, berarti ini positif dikalikan negatif 1000. Positif kali negatif hasilnya negatif. Maka kita tulis di sini hasilnya adalah negatif 2 juta. Ya, waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat bergabung. Ini kelas 12 APA. 12 maaf, ini kelas 12A. Mbak Putri dari kelas 12B. Silakan teman-teman bergabung. Oke, 2 juta ya, 2 juta. 2000 kali 1000. Wah, ndak muat ya teman-teman ya, kurang ke sebelah kiri ya. Di sini ini 2 juta ya teman-teman ya, 2000 dikali 1000 maka hasilnya 2 juta. Nolnya saya taruh di bawah. Oke, ini dihapus dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat di soalnya yang kemarin ya, kita buat Ki sama dengan, oke. Kita buat Ki sama dengan, maka Ki-nya tetap di sebelah kanan ya, karena Ki nilainya positif. Jadi yang kita pindah adalah negatif 2 juta. Kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga negatif 400 kita tulis kembali. Negatif 400P. Ya, negatif 400P ditambah 2 juta. Nah, di sini adalah negatif ya, teman-teman, negatif, maka kita ubah di sebelah kiri sehingga negatif menjadi positif ditambah 2 juta. Sama dengan 2000 Ki. Kita tulis ya, 2000 Ki. Teman-teman sabar ya dalam menyimak. Soalnya memang satu-satu. Jadi teman-teman semuanya harus sabar untuk melihat hasilnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan kembali. Negatif 400P. Kenapa tetap negatif?
karena dia ada di sebelah kiri sama dengan, tidak pindah ruas, jadi nilainya tetap sama. Nah, ini 2 juta ditambah 2 juta, maka akan menghasilkan 4 juta ya. Kita jumlahkan. 4 juta. Sama dengan 2000 Ki. Kalau sudah, maka kita buat Ki sama dengan ya. Ki sama dengan, karena yang dicari adalah Ki. Maka sekarang negatif 400 dibagi 2000. Ayo, berapa teman-teman? Negatif 400 ya. Negatif 400 dibagi 2000. Berapa teman-teman hasilnya? Negatif 400 dibagi 2000. Oke, berapa teman-teman ini? Negatif 400, karena kita mencari Ki sama dengan, maka hasil dari sebelah kiri kita bagikan dengan 2000. Mbak Sri Khotimah negatif 20. Oke, ini caranya ya di sebelah kiri ya. Negatif 400 negatif 400 dibagi 2000. Atas punya 02, bawah punya 03. Maka 02 dicoret dengan 02 yang ada di bawah. Maka mendapatkan negatif 4/20. Negatif 4/20 kita dapatkan berarti berapa teman-teman? Negatif 0,2 ya. Oh iya, P-nya ini ya. Maaf, ini P-nya. Ini negatif 400P, maka ini negatif 400P. Ini baru tambah. Nah, ini hasilnya negatif 4 bagi 20. Itu kan negatif 1/5 ya teman-teman. Masing-masing dibagi 4. Jadi negatif 4 dibagi 4 negatif 1. 20 dibagi 4, 5. Jadi negatif 1/5. Negatif 1/5 kalau kita buat desimal maka negatif 0,2P. Ditambah 4 juta dibagi 2000 ya. Di sini punya 06, yang 2 punya 03, maka 03 kita coret, kita sederhanakan, kita bagi. Nah, maka tinggal 4000 dibagi 2.
maka hasilnya adalah 2000. Nah, berarti hasil dari soal harga jeruk yang semula 5.000, permintaan jeruk menjadi 1.000. Karena harga jeruk mengalami kenaikan menjadi 7.000, maka permintaan menjadi turun 600. Nah, fungsi permintaannya menjadi negatif 0,2P ditambah 2000 sama dengan Q. Coba tadi Mbak Ratna hasilnya sama ndak dengan pembahasan kita malam hari ini? Mana ya? Oke, ini. Oh, oke, ndak apa-apa. Yang penting Mbak Ratna sudah mencoba. Kita tadi sudah membahas. Nanti teman-teman mendengarkan kembali ya rekamannya, atau teman-teman boleh mencoba kembali untuk menghitung ya, tidak apa-apa, namanya juga belajar, salah tidak menjadi masalah ya, yang penting kita punya semangat untuk belajar. Nah, nanti coba teman-teman, tadi kan ini sudah saya bahas satu persatu, siapa tahu nanti punya waktu teman-teman mencoba di tempatnya masing-masing, tidak melihat hasil pekerjaan ini, tetapi teman-teman mencoba mengerjakan sendiri ya. Oke, ke atas, saya tunjukkan ke atas. Oke, lagi Mbak Ratna, atau sudah cukup? Mungkin Mbak Ratna salah peletakan, atau salah mengalihkan, atau salah mengurangkan. Oke, tidak apa-apa ya, salah tidak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah mencoba mengerjakan. Nanti kalau punya kesempatan, silakan teman-teman mencoba sendiri ya. Apakah hasilnya sama dengan hasil saya? Kalau sama, berarti teman-teman sudah bisa mengerjakan sendiri. Tuh. Oke, ini ya, hasilnya negatif 0,2P ditambah 2000 sama dengan Q. Ya, waalaikumsalam Mbak Kristina. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Kita melanjutkan soal yang nomor 10. Soal nomor 10, kita masuk ke macam-macam pasar, atau jenis-jenis pasar ya. Di sini ada beberapa ciri dari pasar. Ya, mungkin Mbak Ratna kurang teliti nolnya ya, karena nolnya sampai jutaan ya. Karena jutaan mungkin Mbak Ratna kurang teliti dalam menghitung nolnya ya, bisa dicoba kembali, tidak apa-apa Mbak Ratna ya. Selamat malam ini Mbak Kristina, waalaikumsalam, selamat bergabung. Kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 ini merupakan ciri-ciri pasar. Kita tahu bahwa yang namanya pasar itu ada dua jenis ya, pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, ini saya ingatkan kembali ya teman-teman. Jenis pasar itu ada dua, pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kalau pasar persaingan sempurna, teman-teman bisa enggak memberikan contoh? Atau gini, oke, saya uploadkan jenis-jenis pasar, kita belajar kembali. Atau dari teman-teman sudah ada yang tahu, contoh
pasar persaingan sempurna. Loh, muter. Oke, coba. Oh, berarti ini yang PDF-nya ndak kelihatan. Teman-teman yang lain juga ndak kelihatan layarnya. Oh, ini Mbak Kristina kelihatan. Mbak Ratna belum. Oke, kalau Mbak Ratna belum bisa melihat, sambil mendengarkan apa yang saya katakan ya. Oke, coba saya uploadkan jenis-jenis pasar. Ini Mbak Kristina ada. Kita belajar macam-macam pasar supaya teman-teman bisa membedakan. Sebentar. Oke, tadi macam-macam pasar ada 2 ya. Nah, ini sudah bisa terupload. Kita belajar jenis-jenis atau macam-macam pasar. Oke, kita tunggu layarnya masih muter-muter. Aduh. Iya. Ini sebentar. Nah, ini. Oke ya. Bentuk pasar. Sebentar teman-teman, coba saya lihatkan lagi. Kok itu? Pasar. Oke, di sini bentuk-bentuk pasar menurut organisasi pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Nah, ini pasar persaingan sempurna di sini pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Kemudian yang kedua, pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar itu sempurna. Penjual dan pembeli banyak. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Jadi intinya pasar persaingan sempurna di situ banyak pembeli maupun penjual. Jadi pembeli dan penjual itu dengan mudah mengadakan transaksi tanpa ada hambatan peraturan yang harus menghalangi kedua pihak tadi, baik penjual maupun pembeli, mengadakan transaksi ya. Jadi semuanya baik penjual maupun pembeli itu bebas mengadakan transaksi, tidak ada hambatan peraturan yang harus menjadi penghalang terjadinya transaksi. Kemudian di situ barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Maksudnya bersifat homogen itu misalnya di dalam pasar itu yang dijual adalah bahan pokok semua. Kemudian ada bagian menjual baju semua. Nah, kalau seperti saya yang jelaskan tadi, contoh pasar persaingan sempurna misalnya pasar apa teman-teman?
yang terdapat banyak penjual maupun pembeli, kemudian barang yang diperjualbelikan itu homogen, sejenis ya. Misalnya ya kebutuhan pokok hampir semuanya, kemudian pakaian semuanya, atau alat-alat rumah tangga semuanya. Menurut teman-teman apa contoh pasar persaingan sempurna seperti yang ada di slide ciri-cirinya? Bebas masuk keluar pasar, terdapat banyak penjual dan pembeli, kemudian barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen. Homogen itu artinya sama, sejenis. Menurut teman-teman apa? Kalau mall, mall itu dikategorikan sebagai ya pasar modern ya, ke pasar modern. Di sini contoh pasar persaingan sempurna adalah misalnya pasar tradisional ya. Pasar tradisional. Kalau pasar tradisional itu kan antara penjual dan pembeli bebas masuk keluar. Kemudian baik penjual maupun pembelinya banyak. Barang yang diperjualbelikan juga bersifat homogen. Itu contoh pasar tradisional. Itu berarti pasar persaingan sempurna. Kalau mall ya kalau menurut ciri-cirinya masuk, tetapi dia jenisnya masuk ke pasar modern ya teman-teman ya, pasar modern, mall. Ini salah satu contoh adalah pasar persaingan sempurna, itu pasar tradisional. Kemudian kita lanjut lagi supaya teman-teman bisa membedakan jenis-jenis pasar ya. Itu pasar persaingan sempurna. Nah ini pasar persaingan tak sempurna. Kalau tadi pasar persaingan sempurna, sekarang pasar persaingan tidak sempurna. Lah, pasar persaingan tidak sempurna itu dibedakan lagi beberapa jenis. Contoh yang pertama adalah pasar monopoli. Nah, di sini pasar monopoli, pasar oligopoli, yang C pasar monopolistik. Oke ya, teman-teman jangan bingung. Pasar itu dibedakan jadi dua jenis tadi berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama tadi pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti terjadi hambatan ya, ciri-cirinya tadi terjadi hambatan dalam memasuki pasar. Nah, di sini terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Kemudian, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang ketiga, jumlah penjualnya sedikit. Yang keempat, barang diperjualbelikan bermacam-macam. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna itu dibedakan lagi menjadi 3. Pasar monopoli, oligopoli, kemudian monopolistik. Kita bahas satu-satu. Ini secara garis besarnya ya, teman-teman. Perhatikan. Nah, di sini pasar monopoli. Pasar monopoli intinya terdapat satu penjual. Kemudian harga ditentukan secara sepihak. Tidak ada barang pengganti. Ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar. Kalau pasar monopoli itu hanya dikuasai oleh satu penjual atau satu lembaga. Karena apa? Karena barang yang dijual di pasar monopoli itu berhubungan dengan kepentingan umum. Jadi tidak semua orang bisa menjual. Nah, coba teman-teman punya contohnya atau bisa memberikan contoh pasar monopoli. Pasar monopoli itu hanya satu penjual yang bisa menjualnya. Karena apa? Karena dia menyangkut kepentingan umum. Jadi tidak semua orang bisa menjual.
Tidak ada barang pengganti karena memang itu barang yang sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jadi tidak semua orang bisa menjualnya. Oke, menurut teman-teman apa? Pasar mobil. Nah, di sini nanti mobil masuknya bukan ke pasar monopoli, Mbak Ratna. Oke, enggak apa-apa. Pasar monopoli itu hanya satu penjual. Pembelinya banyak. Kemudian harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Jadi, barang yang memang diperjualbelikan di sini adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Kalau tidak dikelola oleh satu orang atau satu lembaga, maka nanti akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat terganggu. Oke, contohnya apa, teman-teman? Harga di sini sudah ditentukan oleh penjual. Jadi masyarakat tidak bisa menentukan. Contohnya apa? Alfamart. Oke, di sini saya contohkan ya, teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman mau mencoba. Contohnya, misalnya adalah PLN, listrik. Nah, kemudian yang kedua adalah Pertamina, ya, Pertamina. Meskipun sekarang banyak penjual eceran, sekarang ya ada sebutan Pertamini yang mirip SPBU tetapi dalam bentuk kecil, dalam bentuk mini, tetapi dari segi harganya tetap ditentukan oleh Pertamina, ya. Itu kan kalau SPBU, ya, pengisian bahan bakar minyak yang namanya BBM itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau misalnya harga tidak ditentukan oleh pemerintah, nah maka nanti berdampak pada kebutuhan masyarakat. Nanti masyarakat akan membuat harga sendiri. Wah, nanti berarti yang punya modal banyak bisa, atau memiliki uang banyak, bisa membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga orang-orang yang tidak beruang, ya, tidak punya uang, tidak bisa membeli. Nah, itu kan akibatnya masyarakat akan mengalami gangguan dalam dia memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama apa? Terutama bidang transportasi. Padahal sekarang banyak masyarakat yang hidupnya dibantu dengan transportasi, ya. Hampir setiap orang setiap hari itu membutuhkan transportasi. Lah kalau misalnya BBM itu tidak dikendalikan oleh PT Pertamina, ya, yang mengendalikan oleh pemerintah, maka yang jadi korbannya nanti adalah masyarakat. Sehingga kebutuhan masyarakat akan BBM nanti terganggu. Akibatnya kebutuhannya dia tidak bisa terpenuhi, terutama adalah masyarakat. Sehingga di sini pasar monopoli itu contohnya adalah barang-barang yang memang menyangkut kepentingan umum yang harus dikendalikan oleh satu pihak. Kalau misalnya banyak orang yang mencampuri, wah nanti berakibat pada kebutuhan manusia yang terganggu, terutama adalah masyarakat. Kalau misalnya listrik, terus kemudian BBM, LPG, itu kan semuanya barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah, ya. Semuanya itu menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga hanya satu pihak yang mampu mengendalikan. Jadi masyarakat tidak mampu untuk mengubah harga. Harga sudah ditentukan dari pemerintah. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menjamin kebutuhan masyarakat itu tetap terpenuhi, sehingga kebutuhan masyarakat itu lancar terpenuhi, tidak menjadi suatu kekacauan.
dalam pemenuhan kebutuhan. Oke, sampai sini teman-teman paham contoh dari pasar monopoli? Paham ya? Barang-barang yang menyangkut kepentingan umum itu harus dikendalikan. Tuh, pasar monopoli. Contohnya tadi, misalnya listrik, kemudian BBM, LPG. Nah, itu contoh pasar monopoli. Kemudian kita masuk ke pasar oligopoli. Di sini oligopoli terdapat banyak pembeli, hanya ada beberapa penjual. Di sini produk yang dijual bersifat homogen, tetapi sudah memenuhi standar kualitas, standar mutu. Kemudian di sini terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Adanya saling ketergantungan. Kemudian yang keenam, penggunaan iklan. Nah, ini tadi Mbak Ratna adalah mencontohkan mobil. Nah, ya kan? Mobil itu salah satu tadi yang dicontohkan oleh Mbak Ratna adalah salah satu contoh dari pasar oligopoli. Misalnya Oke teman-teman, tidak terasa ya waktunya tinggal 5 menit. Kalau seperti itu kita bahas yang nomor berapa tadi teman-teman? Nomor 10 ya. Ini yang pasar oligopoli kita lanjutkan minggu depan ya. Kita jawab terlebih dahulu dari pasar ciri-ciri persaingan sempurna ya. Karena waktunya tadi tinggal 5 menit. Habis ini nanti teman-teman masih belajar geografi ya sama Pak Umam. Ya Mbak Ratna, mungkin karena tadi kita membahas soal penghitungan jadi tidak terasa waktunya juga yang dibuat untuk menghitung banyak ya, banyak yang kita buat untuk menghitung, jadi ya terasa cepat ya. Oke, kita nanti lanjutkan untuk jenis-jenis pasar. Kita bahas yang nomor 10 dari soal ujian nasional. Oke, yang nomor 10 ya, nomor 10 ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nomor 1 saya bacakan karena Mbak Ratna tadi tidak bisa melihat layar. Ini Mbak Kristina bisa melihat layar, silakan disimak. Mbak Sri Khotimah sama Mbak Uli, Mbak Putri, ya saya harapkan bisa melihat ya. Bisa melihat enggak? Mbak Sri Khotimah, Mbak Uli sama Mbak Putri bisa melihat layarnya? Oke, saya bacakan ya soal nomor 10. Yang pertama, terdapat diferensiasi produk yang dijual. Maksudnya diferensi itu berbagai macam produk yang dijual. Itu nomor 1. Nomor 2, pembeli dan penjual banyak. Yang ketiga, pembeli dan penjual tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Jadi harga pasarnya sudah ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang mengelola barang tersebut. Kemudian yang keempat, barang yang dijual homogen. Berarti barang yang dijual itu sejenis. Kemudian yang kelima, harga ditentukan oleh monopolis. Mana sajakah teman-teman dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan merupakan ciri-ciri persaingan sempurna? Oke, yang pertama ya, nanti teman-teman sebutkan nomornya. Yang pertama, terdapat diferensi produk yang dijual. Diferensi itu maksudnya berbagai macam produk yang berbeda. Kemudian yang kedua, pembeli dan penjual banyak. Oke, yang kedua pembeli dan penjual banyak. Yang ketiga, pembeli dan penjual tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Jadi harga pasar tadi sudah ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang mengelola. Yang keempat, barang yang dijual homogen. Yang kelima, harga ditentukan oleh monopolis. Maksudnya monopolis di sini adalah nanti kita belajar pasar monopolistik ya. Monopolis berarti harga ditentukan oleh pembeli. Ya, harga ditentukan oleh pembeli. Mana menurut teman-teman dari 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan ciri-ciri persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna? Yang A,
123, B 135, C 234, D 245, E 345. Ini Mbak Kristina mencoba nomor 10C. Oke ya. Jawabannya adalah C. Oke, tidak apa-apa Mbak Uli ya. Jawabannya adalah C ya. 2, 3, dan 4. 2 itu apa? Pembeli dan penjualnya banyak. Kemudian yang ketiga, nomor 3, pembeli dan penjual tidak bisa mempengaruhi harga pasar karena tadi harga ditentukan oleh pihak yang mengelola atau di sini adalah pemerintah karena menyangkut orang banyak. Yang keempat, nomor 4, barang yang dijual homogen atau sejenis. Sehingga di sini ciri-ciri persaingan sempurna adalah nomor 2, 3, dan 4 yaitu C. Oke, sampai sini dulu teman-teman kita belajarnya. Oke, saya harapkan teman-teman bisa menguasai ini fungsi permintaan ya. Bagaimana cara mencari fungsi permintaan. Nanti teman-teman bisa download recordingnya, bisa mencoba di rumah. Kita lanjutkan minggu depan nomor 11.